istri saya itu pernah ke Perkom membeli barang-barang laki-laki. Ada apaan sih rame-rame? Aku tuh nggak kenapa-napa, kenapa dia di rumah sih? Nah, ini kan sabar-sabar mulu, aku tuh nggak ada apa-apaan. Ini suami kurang aja kayak tai lu lama-lama. Lu bener-bener kayak monyet lu ya. Saya tuh udah kesel sama suami saya ya. Saya udah nggak mau lagi sama dia. Sama dia. Saya minta talak sama suami saya. Barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliyullah Bisyafaat Nabi Muhammad Biiznillah Walidallah bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliyullah Bisyafaat Nabi Muhammad Biiznillah Walidallah Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karamin Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana Ya wasi'al karamin Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlina awali muttahimin Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karamin Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat kapal misteri dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan batin maupun jasmani ya. Jasmani sahabat. Dan juga semoga sahabat semua selalu diberikan keberkahan dan karomah dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat. Amin. Oke sahabat, kami tidak luput juga untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para sahabat Kapalang semuanya yang telah mensupport dan mendukung segala kegiatan-kegiatan kami, yaitu dengan cara membeli produk-produk dari Kapalang dan yang lain-lainnya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk para sahabat pun yang belum membeli produk-produk dari Kapalang, silakan aja sahabat langsung di order di nomor admin di bawah ini sahabat. Mungkin sahabat pun bertanya-tanya nih lagi ngapain nih di sini, Mas? Iya, benar. Ya, kita berada di mana dan lagi ngapain di sini? Sekarang biarkanlah Mas Ketua Kolonel yang menjawabnya. Lu lempar aja. Gue gak enakan lu lempar lagi. Oke, Bang Dika terima kasih sebelumnya Bang Dika ya. Dan tadi udah dijelaskan semua sama Bang Dika ya, pasti sudah jelas. Dan di sini saya menambahkan bahwa kedatangan kita ke sini ada Wan Robi, ada Mas Dika yang ganteng ini, ada Babang Enden Mancung yang jomblo ini ya, yang enggak entah kapan halalnya ya, halalnya berarti anak haram. Iya, memang enggak Mas, saya sedikit mau ini nih. Apa? Kalah sama produk Kapalang. Kok bisa? Produk Kapalang semuanya udah bersertifikasi halal. Sedangkan dia belum. Belum Mas. Kalau gitu ke haram jauh. Lanjut Mas. Oke. Jadi pada malam kesempatan hari ini kita ditugaskan oleh guru kita Gus Aang ya kan, dan sebelumnya kita jelaskan lagi mohon maaf sebesar-besarnya Gus Aang hari ini tidak bisa hadir karena apa Bang Dika? Karena sedang ada pengobatan ke luar. Benar, itu sahabat ya. Jadi mohon maaf bila mana ada yang rindu dengan Gus Aang kali ini malam ini tidak bisa menemani Anda semua. Oke, dan hari ini kita datang ke sini yaitu kita menemui salah satu orang. Iya. Nah, itu. Tapi udah katanya udah ketemu Gusnya ya? Udah ketemu Gusnya. Nah, ini bernama Pak Ahmad. Nah, Oh yang itu. kemarin itu ya. Nah, benar Dari Wan. situ juga saya sempat juga Wan. ada ya. Mm-mm. Silakan. Oh ya. Nah, itu jadi Wan Robi juga udah ada, makanya kita sama Wan Robi kenapa? Karena Wan Robi udah pernah bertatap muka sama Pak Ahmad, jadi kita kan belum nih sama Bang Dika ini kan. Makanya kita ngajak Wan Robi itu. Dan ini juga entah kita juga belum tahu ya asal usulnya gimana, mungkin Wan Robi yang tahu. Cuma kita di sini ditugaskan untuk membawa produk ya Bang Dik ya. Betul. Kata Gusnya bawakan produk Mas buat Pak Ahmad gitu kan, dan kita ini membawa madu dan juga apa Bang Dika? Kapsul herbal dan Nah. sampo Asma Kapalang. Kayaknya kena bulu badak kayaknya. Ini lupa minum madu nih hari Iya, ini. Iya lupa. kayaknya minum madu. Nanti minum dulu mobil-mobil. Nah, Lagi pilek ditanya sama Pak. Oh iya, Pak. aneh nggak perhatian ya. Oke sahabat, mungkin sahabat pasti tahu ini Pak Ahmad ini siapa atau gimana, komen saja sahabat biar saya tahu sahabat ya, karena di sini berdua ini dua sejoli ini tim Iya. Riung ini nggak tahu gitu, cuma Wan Robi yang tahu gitu kan. Nah itu sahabat. Jadi gimana Bang Dik? Apakah kita ke sana langsung atau gimana? Kita kepo nih soalnya. Iya, Atau gimana? mungkin kita langsung Ada aja tambahan? ke sana ya. Nah, oke, langsung Oke. sana. Langsung ke sana. Ngapain? Hah? Ngapain? Nganterin ini kan? Oh, nganterin Apa mau produk. numpang? Ini mau numpangin bersin lagi? Alangkah sebaiknya begini. Gimana, sebelum Man? kita memulai aktivitas ataupun melakukan segala aktivitas Bener, Man. kita ya, supaya pekerjaan kita, usaha kita mendapatkan keberkahan, Amin. laris, lancar, Amin. ya, terus juga mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya harus diawali dengan basmalah, Nah lah. bismillah, ya, dan juga diakhiri dengan Alhamdulillah. baik, sama-sama kita baca suatu basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bismillah. Kalau gini Wan, kalau kata Bang Den itu bukan bismillah dulu katanya Wan. Makan dulu Wan. Gitu, karena dia kalau berangkat kok berangkatan.
berangkat untuk kita menemui orang itu, dia sering lapar gitu kan. Jadi dia itu makan Sebetulnya dulu. mungkin Gimana? Dika ini Bang Den mengajarkan ke yang lain dan menyontohkan ke yang lain bahwa kalau makan nggak baca bismillah itu pasti nggak akan kenyang tuh. Karena makanan Dibantu itu sama jin. dibantu dengan setan. Berarti ini bener makanya Nah, badannya ngapain? kecil. Jadi segala Gua lagi sesuatunya yang kita kena. tidak mudah harus gampang untuk menilai dari segi negatifan. Rumahnya warna hijau Pak. Gitu. Ini Pak. Ini kelewat kan? Kayaknya hijaunya yang mana soalnya nih? Ininya. Nah, iya benar. Oh. Ini mungkin. Ketok dulu aja Pak, kalau salah ganti lagi. Assalamualaikum. 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 Duduk dulu. Ada nggak? Encok. Hah? Ada nggak? Nggak tahu. Udah ditelepon kan? Udah katanya. Beliau ada di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata Wan Robi 3 kali. Waalaikumsalam. Apakah benar ini rumahnya Pak Ahmad? Alhamdulillah benar. Iya. Silakan. Iya, silakan Alhamdulillah, masuk. Pak, ya. Iya, Isi Pak. iya silakan. Assalamualaikum. Salam. Lanjut. Yang Silakan ganteng. duduk. Waalaikumsalam. Iya, silakan duduk. Alhamdulillah. Akhirnya kita datang ke sini juga. Iya. Dan kita bisa bertemu secara langsung, ya kan? Sebelumnya kan mungkin Bapak langsung sama Gusnya, ya kan? Iya, betul. Nah, sama kita kan belum, ya Bang Dik ya. Iya. Makanya kita kan enak gini kalau bertatap muka kan. Nah, Bang Dik silakan. Ini kita ketitipan ini Pak, kapsul, sampo beserta madunya dari Gus, yang mana kemarin Bapak udah memesan kepada Iya, Gus ya, iya, betul. untuk diantarkan ke sini. Alhamdulillah sekarang kita udah ada waktu, jadi kita bisa mengantarkan produk ini sekalian berikut silaturahmi. Nah, Gitu Pak. Iya, iya. Ini Pak, ini madunya, Iya, terima kasih. ini kapsulnya, kapsulnya, ini samponya Pak. Oh ini iya. kapsulnya, ini sampunya Pak. Nah. Nah, dipakai secara rutin Pak ya. Iya, iya. Semoga dengan wasilah madu, wasilah sampo dan kapsul, semoga bisa menjadi kesembuhan Bapak. Amin, ya Ataupun Allah. permasalahan-permasalahan Bapak. Iya, sebentar ya. Ya, Iya Pak. Masalah alamat ya. iya. Alamatnya bukan alamat palsu. Ya, kalau alamat palsu seperti siapa? Iya, untuk bukan alamat palsu Den. Alamat palsu kayak merek lagi. Judul lagu. Nggak tahu Den, nggak pernah kayak gitu. Gue biasa sholawat. Sama kayak yang ya. Di bawah silakan. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Minum. Nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Pak Ahmad, saya ingin menanyakan bagaimana kabar dari istri Pak Ahmad. Oh iya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Ang Robi ya. Iya. Ya, alhamdulillah kalau saya sih sehat-sehat aja gitu kan. Untuk masalah hubungan saya dengan istri ya sepertinya sih belum ada perubahan. Jadi ya kayak ya seperti biasa lah yang waktu saya silaturahmi ke sana saya ceritakan ya Berarti dalam seperti itulah gitu. dalam rumah tangga Bapak ini ada kesepuhan tidak, maksudnya ini tidak sehat lah ya, dalam arti hubungan Bapak sama Ibu ini ya, Ya, kurang untuk- baik ya. Untuk saat ini kurang baik. Dan madu yang sebelumnya sampai habis itu berarti tidak pernah untuk diminum kan dengan Bu Yesi? Ya kalau saya kan minum, tapi kalau dia kan awalnya bilang minum tapi kenyataannya kan enggak, dibuang gitu. Jadi ya apalagi sudah istilahnya kemarin sudah ikut silaturahmi ke sana terus punya pikiran yang enggak, akhirnya dia sama sekali nggak mau sampai sekarang nggak mau minum. Gitu. Nah, kita nih mohon maaf, saya sama Bang Dika ini belum tahu ya kan Pak, latar belakang dari Bapak atau gimana ya kan. Kalau kita boleh tahu, Bapak menikah sama nama siapa tadi? Ibu Yesi ya? Bu Yesi. Bu Yesi itu udah berapa lama Pak? Udah hampir 20 tahun. Masya Allah. Udah lama sebenarnya. Ya. Iya. Terus untuk hubungan kurang baik ini berapa lama? Kira-kira sekitar 3 bulanan kesini lah. Oh, Oh gitu. Gitu. Jadi sahabat, si bapak ini sebenarnya udah membaik
dari apa yang telah diobati sama kemarin sama Gusnya ya. Cuman yang sekarang belum membaik ini dalam rumah tangganya sahabat gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya sahabat, kita bisa membantu. Mohon doanya dan supportnya sahabat ya sahabat gitu. Oke, dan juga sahabat, menurut sahabat gimana nih sahabat, apakah di rumah tangga Pak Ahmad sama Bu Yesi ini apakah ada orang ketiga, dan ataukah ini ada yang membuat contohnya seperti disantet atau diguna-guna supaya rumah tangga ini hancur atau gimana? Mohon komen sahabat, pasti sahabat tahu kan, karena pasti sahabat juga udah menonton awalnya ya kan. Ayo sahabat komen satu. Untuk Wan Robi barangkali apa ya, mau atau bersedia minta barangkali istri saya kena apa-apa atau di rumah ini mungkin ada apa-apa, barangkali bisa meruqyah istri saya itu. Insya Allah. Tapi kalau dari segi rumah ini, insya Allah nanti saya akan coba rasakan. Insya Allah saya mendapatkan sebuah lafaz ya, ataupun isyarat ya, yang dimana rumah ini ada apa-apanya, nanti saya pasti akan beritahu dan jelaskan. Dan juga bila mana ada aura-aura negatif, insya Allah kita juga akan membantu, karena kita juga ada produk yaitu Paku Asma untuk melindungi dari aura-aura jahat atau orang-orang yang tidak suka sama rumah tangga bapak dan ibu itu. Dan mohon maaf, saya ingin bertanya lagi Pak, mungkin gini, Bu Yesi kan sekarang hubungan sama Pak kan kurang baik-baik saja, pasti ada dong, ada sebab, ada musabab. Nah, mungkin ada penyebabnya Pak, mungkin atau Bu Yesi ini kurang diperhatiin sama Bapak atau gimana gitu. Seperti yang kemarin saya ceritakan di Agus Aan ya, bahwa dari dulu kan sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, hubungan kita kan sudah boleh dikata puluhan tahun ya, cuma akhir-akhir ini aja gitu. Jadi saya sendiri istilahnya nggak habis pikir ya. Kalau memang ada apa-apa mungkin dari dulu ya. Nah ini istilahnya bulan-bulan ini aja gitu kan, dengan alasan saya sibuk lah, saya jarang di rumah lah, alasannya itu aja. Tapi dari dulu saya selalu begitu, kenapa nggak protes seperti itu gitu loh. Inilah yang jadi bahan pertanyaan saya, dan dia sering keluar rumah gitu loh, entah kemana. Kalau ditanya juga jawabnya main ke tempat temen gitu doang. Jadi terus masalah HP kadang dia selalu dipegang terus, nggak boleh saya buka, kayak semacam ada yang dirahasiakan gitu loh, kayak gitu. Ini apa yang dari cerita Bapak ini, apakah ada kemungkinan sih orang ketiga, ataukah ada yang mengerjakan, maksudnya menggunakan Ibu Yesi? Mungkin antara dua itu Mas. Mungkin ya, karena dari cerita Bapak itu juga aneh dan juga kayaknya perubahannya langsung drastis. Ya kan? Sekarang kan kalau misalkan secara ini udah melewati batas apa yang kalau misalkan dalam rumah tangga itu kan ada batas kayak posisi apa sih namanya, yang berapa tahun itu lah ya. Puber lagi deh. Iya gitu kan, itu udah melewati batas kalau masih udah berapa puluh tahun rumah tangga. Bapaknya usaha apa Pak? Alhamdulillah saya punya toko kelontong ya, tapi kan tempatnya agak jauh, makanya saya kadang berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam karena agak jauh gitu loh. Itulah yang jadi alasan istri saya jarang di rumah, padahal kan saya juga malam ada di rumah. Dan kadang kalau saya pengen libur ya libur gitu. Karena usaha sendiri kan, usaha sendiri. Cuma gini, ada satu alasan yang bikin saya agak curiga gini. Kadang istri saya itu pernah kepergok membeli barang-barang laki-laki. Tapi bukan buat Bapak? Kirain sih buat saya. Tapi kenapa diam-diam? Kenapa tahu-tahu beli? Biasanya kan kalau dulu kan konfirmasi dulu gitu kan.
sesuai dengan ukuran saya atau dengan yang saya inginkan, mungkin masalah warna, masalah ukuran gitu kan. Nah sekarang kayak diumpetin dulu, tahu-tahu saya ketahuan ya kayak gitu dah, alasannya macam-macam. Mungkin istrinya beli dia mungkin buat surprise, mungkin mau surprise bapak. Saya agak curiganya, takutnya istri saya itu punya orang dekat, maksudnya laki-laki lain gitu loh. Curiganya, takutnya seperti itu. Gitu. Tapi gini Pak ya, kita nggak bisa menjudge Bu Yesi ini bahwa beliau mempunyai laki-laki lain, karena kita juga pertama belum ada bukti juga. Betul. Ya kan. Iya. Itu cuma apalagi Bapak cuma melihat barang saja. Siapa tahu kan Bu Yesi ini sampingan kerja Nah, atau sampingan kerja. ada pesanan atau Nah, just tip gitu lah, kalau benar. kayak kita anak muda mah Pak ya. Nah, atau mungkin kan ingin menjupreskan Bapak, Iya, ingin kan kasih hadiah sesekali kan. Dalam hubungan rumah tangga itu kan kalau ada romantisnya kan enak kan Iya ya. betul. Tapi enggak juga, soalnya kalau ditanya ini punya temen begitu. Ini punya temen, terus kalau diajak kayak semacam ngobrol itu sering nolak gitu loh. Sering Terus jauh ngobrol sama Sering, bapak. sering nggak mau gitu loh. Padahal maksud saya kan gimana sih hubungan kita kok kayak jadi renggang, jadi kayak begini. Oh, begitu. Apa yang dia mau apa gitu loh maksudnya. Kalau memang ada masalah di diri saya, ngomonglah. Kalau ada yang maunya apa gitu loh. Jangan kayak gitu, kayak diem-diem, kayak menjauh, Kayak menjauh, dan ya. sering pergi. Jadi kayak asing dalam berumah tangga ya Pak ya. Ya, kayak gitu. Jadi kayak apa? Makan sambal tanpa cabe. Waduh, Iya. ngeri juga. Begini Pak, ya kalau memang dari segi hawa rumah Bapak ini yang saya rasakan, alhamdulillahnya memang tidak ada sesuatu hal yang sengaja orang saling itu menaruh sesuatu, alhamdulillah. Tapi memang saya hanya sebatas merasakan dari hawa rumah ini itu panas sekali, ya bagaikan Ada apaan sih rame-rame? Ini mah ada tamu. Bapak, aku tuh nggak kenapa-napa. Kenapa dia ke rumah sih? Sabar dulu Ma, ini kan niat. Sabar-sabar mulu, aku tuh nggak ada apa-apaan. Ini niatnya silaturahmi. Kan ngapain sih kalian datang ke rumah saya? Ibu, jangan marah-marah Bu. Kan saya udah bilang nggak ada apa-apa. Kenapa jadi nyamperin ke rumah saya? Bentar Bu, kita bukan maling. Jadi ngomongnya pelan-pelan, nggak usah marah-marah. Ya bukan gimana nggak marah, saya bilang kan nggak ada apa-apa. Kok kesel dia? Pelan-pelan Bu. Nggak enak sama tetangga kan ini, walaupun ini malam. Gini Bu. Duduk dulu. Duduk dulu, Biar tenang dulu tenang. ibunya. Tenang Ibu. Pak, Saya tahu Bapak sini gimana aja, sih? duduk. Pak, aku nggak mau. Ini ada apaan sih kayak gini-gini? Dia mau silaturahmi dulu ke sini. Saya tuh nggak mau ada apa-apa. Saya nggak ada apa-apa. Kenapa diajak ke sini? Dari awal saya nggak mau. Udah. Mau dirukiah kayak mau diapain saya nggak mau. Kok mau jadi datang ke rumah sih kalian? Kalian tuh maunya apa sih sama saya? Sabar Bu. Gini Bu. Ibu duduk dulu. Kita ngobrol baik-baik ya Pak. Iya, betul, Bu. Jangan Betul. langsung kayak tas takut kita. Yaudah, silakan. Pak Ustadz, saya di rukiah juga nggak bakalan mempan. Orang saya nggak kenapa-napa kok. Kalian juga ngapain sih kesini? Kemarin kalian nggak ada. Ya, Kok jadi nyampe sini juga? Ya, kita nggak tahu apa-apa. Kita mah kesini mau nganterin Kita nganterin mau produk, silaturahmi, Bu. nggak Iya, boleh Bu. silaturahmi. Bukan maling kita Bu. Iya. Kalau Kok maling jadi kesini sih Pak Ustadz? Saya tuh nggak kenapa-napa. Bapak ya kasih. sabar. Saya nggak suka. Saya nggak suka. Jangan Pokoknya. sampai perlakuan ibu, sifat ibu yang mendorongkan ibu masuk ke dalam neraka. Pak Ustadz saya itu nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa kan saya bilang nggak kenapa-napa. Gini Bu. Sebenarnya Pak Ahmad itu kan butuh penengah, dalam arti gini Bu, beliau kan curhat ya kan, bahwa hubungan rumah tangga ibu sama bapak ini agak kurang baik-baik saja, walaupun itu sebenarnya bukan ranah kita ya, karena ini kan privasi. Cuma berhubung Pak Ahmad ini meminta bantuan kepada kita, jadi mau nggak mau kita harus Mas, saya nggak ada apa-apa sama suami saya. Nggak ada apa-apa sama suami saya. Saya udah bilang, ini emang ini suami kurang aja kayak tai lu lama-lama. Setan lu. Gue bilang nggak ada apa-apa. Kenapa jadi dibawa ke rumah sih? Monyet. Allahu Akbar. Ya Allah. Udah jangan pegang-pegang. Ma. Nggak mau ngomong nggak pegang. Ini nganterin madu. Ibu. Silaturahmi sekalian nganterin madu. Nggak percaya saya. Saya itu mau diobatin apa? Orang saya nggak sakit apa-apa kok diobatin? Mau dirukiah gimana sih? Lu bener-bener jadi laki kurang ajar banget. Pak, Malu. udah nggak usah pegang lah. Gimana sih Pak? Nggak usah pegang-pegang. Aku nggak mau dipegang-pegang.
Bu, Itu kan suami ibu, Bu. Masa ibu geli dipegang-pegang? Iya. Geli saya? Kenapa emang? Nggak boleh begitu, Bu. Pak Ustadz, saya tuh nggak kenapa-napa. Saya bilang saya nggak kenapa-napa. Ini laki kurang ajar banget, sialan banget sih lo. Kenapa sih? Kenapa dibawa-bawa ke rumah segala? Orang nggak ada apa-apa. Mau diobatin apaan saya? Gimana sahabat? Lo bener-bener kayak monyet lo ya. nggak boleh ngomong begitu, Ma. Malu, Ma. Malu. Saya yang lebih malu lagi dibawa ke sini. Dibawa orang-orang masuk ke rumah saya. Orang saya nggak ada apa-apa kok. Jangan teriak-teriak. Bu, Bu, nanti jangan sampai yang namanya ibu itu berani ya, yang namanya kepada suami. Nggak boleh, harus patuh dan harus menghargai, Bu. Ah, bodoh amat deh Pak Ustadz deh. Pokoknya saya udah kesel aja nih lihat suami saya. Ibu Tambah mau- kayak gini tambah kesel Ibu saya mau jadinya. disamakan dengan istri Nabi Nuh dan juga istri Nabi Lut, yang Allah memberikan ajabnya kepada istrinya. Ya, ibu mau. Jadi ada di zaman Nabi, Bu, maaf ya, saya katakan, saya jelaskan. Ada di zaman Nabi seorang istri yang dilaknat dan kena azab oleh Allah. Ya, itulah daripada istrinya Nabi Nuh dan juga istri Nabi Lut. Namun juga ada lagi seorang suami yang masuk neraka tapi istrinya masuk surga. Itu adalah daripada Aisyah dan juga Fir'aun. Pak Ustadz, saya tuh udah kesel sama suami saya ya. Saya udah nggak mau lagi sama dia. Saya udah nggak mau dipegang-pegang lagi sama dia. Saya udah jijik sama dia. Saya minta talak sama suami saya. Bisa nggak Pak Ustadz bikin talak saya sama suami saya? Agama itu tidak bisa. Seorang istri dalam keadaan keluarga yang sedang baik-baik saja, suami yang sedang baik-baik saja, tapi istri meminta untuk diceraikan atau Pokoknya saya nggak mau Pak Ustadz. Nggak mau. Saya udah jijik dipegang-pegang dia aja. Aduh geli. Ini najis tahu nggak? Saya geli banget. Ibu masih istri sahnya dari Bang Ahmad. Pokoknya saya udah nggak mau. Ngerti nggak? Kalau sekali nggak mau, nggak mau. Ngeyel banget sih kalau dibilangin. Pak, gini bu, mohon maaf bu. Jangan durhaka sama suami, apalagi suami ganteng kayak gitu dibilang monyet. Gimana sih bu? Jangan. Pokoknya saya udah nggak mau sama suami saya. Saya minta talak. Pak Ustadz, tolong talak saya sama suami saya. Gimana caranya? tidak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa gimana Karena sih? suami ibu Bapak itu gimana sih? Pak, ya. Aku bilang aku nggak ada apa-apa, tapi malah dibawa ke rumah. Ini gimana sih? Tambah bikin kesel, kurang ajar banget sih lu jadi suami ya. Memang nggak boleh silaturahmi. Silaturahmi kenapa dia? Kan Gini, Bu. ada Gini, yang Bu. lain. Oke, kita jelaskan. Kamu yang lain kan Oke, ada. kita jelaskan. Sekarang Kenapa mesti dia? Bu, kedatangan kita ke sini pertama Untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ibu dan bapak ini membantu. Jangan disorot dulu bu ya. Jangan disorot dulu. Mohon maaf, jangan disorot dulu. Ke kita, Bu. Kita ini ibu sama Niat Pak baik. Ahmad ini niat baik. Bodoh amat. Bu. Sekarang saya mau tanya. Kemarin beli-beli barang laki-laki itu untuk siapa? Coba. Ih, buat siapa kek? Terserah saya. Kenapa nanya-nanya? Ayo. Ya, sebagai seorang suami kan Iya. wajar nanya. Berhak. Buat dagangan saya. Ada yang mau beli baju laki-laki sama celana laki-laki sama jam tangan laki-laki. Buat dagangan saya dijual, bukan buat bapak. Kan selama ini nggak pernah cerita kalau diajak ngomong begitu. Pak Ustadz, tolong dong. Saya udah nggak mau sama suami saya. Saya mau talak. Gini bu. Ada sebab dan musababnya. Iya, Kenapa ada sih sebab ibu dan musabab. itu kenapa benci, seakan-akan benci banget sama Nggak ada lah, nggak tahu. Saya udah geli aja sama suami saya. Mungkin udah terlalu lama nikah kali 20 tahun. Pak, seumur hidup itu lama kan? 20 tahun sama orang yang sama berarti bosen. Coba deh rasain. Situ kan belum pernah ngerasain 20 tahun nikah. ya kan pernikahan itu untuk sehidup semati. Dah, untuk kalau saya bosen gimana? Ya Allah Rabbi. Ya Daripada kan. bosan. Iya. Gimana emang saya udah bosen? Nggak mau saya dipegang sama suami saya, jangan mau. Ya, pernikahan itu adalah ibadah yang memang diciptakan itu harus seumur hidup. Tapi Pak Ustadz, saya udah nggak mau lagi sama suami saya. Ibu bosen. Saya pengen pisah. Ibu bosan. Iya. Mending mati aja. Saya mau ngasih tahu Saya mati belum mau. Di depan ibu kayak gitu ke suami Ini, ibu. Bu, ya. Sama-sama dosa. Saya mah hanya sebagai penengah dan pengingat. Allah memang membenci hambanya dalam satu perceraian. Tapi juga Allah membolehkan, artinya di sini masih mewajarkan untuk seorang istri meminta talak ataupun meminta bercerai kepada suami dengan sebab, dengan alasan yang sangat jelas dan kuat. Satu, di mana yang tidak pernah menafkahi baik lahir maupun batin, ya. Dan yang keduanya itu yang zalim, yang kasar, yang jahat kepada istrinya. Ah, bodoh amat.
Saya mau suami jolim kek, mau saya jolim kek, mau apa bodoh amat. Saya penting udah nggak mau sama dia, saya bosen sama dia soalnya dia mentingin diri dia sendiri, dia nggak mentingin perasaan saya. Saya tuh juga manusia, pengen diperhatiin, pengen disayang, tapi dia nggak pernah perhatiin saya lagi. Dulu iya, waktu belum nikah perhatiin saya sampai baru-baru nikah. Udah sekarang udah 20 tahun, anak udah nikah, malah kayak sekonyong aja udah jangan pegang. Udah Bu. Nggak mau. Papa kan kerja. Kerja terus. Ya kan kerja itu kan buat ibu juga hasilnya. Iya, besok ya, besok iya ditunggu, besok aja, besok. Alhamdulillah. Iya biasa, di tempat biasa. Di mana Bu? Iya jam biasa kayak biasa ya, ya. Mah, siapa? Iya. Siapa, Mah? Ah udah kepo banget sih, urusan saya. Tenang aja Bu. Bukan ada Tolong bisa aja. dibicarakan baik-baik. Pokoknya saya udah bosen sama suami, udah. Gitu. Ya. Ibu, kalau memang bosan. Sekarang jangan saya terus yang dipojokin. Ini suami saya tanya, saya terus. Woi, kita gak memojokkan ibu. Dari kapan kita mau? Dia mojokin dari tadi saya Kita mah tanya cuma mulu, nanya. saya yang tanya. Kita bertanya ibu yang cantik. Kita bertanya, Bu, bila mana memang ibu kurang perhatian atau kurang kasih sayang atau kurang jatah atau kurang apapun, itu bisa dibicarakan dengan suami dengan baik-baik. Pasti suami akan mengerti, Bu. Ini apa nih? Ini kan barang-barang kamu. Nih, ini sampo, ini madu semua. Nih, tolong. Mah, Tolong. Nih pegang. udah pesenan Papa, Mah. Enggak. Saya nggak butuh lagi. Nanti saya disuruh minum gituan lagi. Saya nggak mau minum gituan. Ya kan menyehatkan, Bu, loh. Pokoknya saya nggak mau minum gituan. Sampo Isi, juga Pak, hanya isi, Pak. sebatas Tolong, Pak. sampo. Aduh. Ya Pak, Allah. saya nggak mau disuruh minum gituan lagi. Ini buat Papa kok. Ih, Bu, madu kan. Gede banget, ngeselin banget sih ini laki ya. udah, Mah, tenang aja. Apa sih jangan pegang-pegang, saya nggak suka dipegang-pegang. Kayak gitu Bu. Wajar kau pegangan suami istri. Kalau belum suami istri baru itu namanya nggak boleh. Haram. Haram. Ya. Lihat ya, kalau nggak dibawa saya buang semuanya. Madu, sampo, sabun semua saya buang. Pak Ustadz tolongin saya dong. Pak Ustadz juga belain suami saya aja sih. Karena suami ibu baik. Enggak, kata siapa baik. Mah, udah, Mah. Oke, bawa nggak? Bawa nih, Mbak, saya nggak butuh lagi tuh, itu. Nanti saya disuruh minumin itu, saya nggak mau. Kan ibu sehat. Iya, nggak mau, saya nggak mau. Ibu nggak mau sehat. Saya nggak mau balik lagi sama suami saya. Pokoknya saya mau bebas. Ibu jolim pada suami ibu berarti. Biarin aja. Emang kenapa? Berbanyak istighfar itu dan salawat. Saya tahu kebahagiaan saya Pak Ustadz. Pak Ustadz kan nggak ngerasain apa yang saya inginkan. Karena ibu tidak pernah bersyukur. Nah, Ya, saya bersyukur terus. Udah 20 tahun bersama, masa nggak bersyukur? Bersyukur ya. Syukur nikmat terus Bu. nah. Kurang bersyukur gimana? Nemenin orang dari nol sampai jaya. Kurang gimana? Terus udah jaya, terus kita disia-sia gitu. Ngapain? Bu, di sia-sia model gimana sih, Bu? Nggak diperhatiin, nggak disayang. Ya kan bisa ngomong baik-baik, Ibu. Udah sering. Memang udah sering, Pak. Iya. Sekarang giliran saya udah keluar, saya udah main, udah ketemu kebebasan saya, baru dia nyari-nyari ustadz, suruh benerin gimana rumah tangga saya. Ya, telat lo Pak, telat lo. Ayo anjing. Bu, justru yang telat Ibu. Udah bukan zamannya dan bukan waktunya Ibu seperti kayak gitu. Ih, nggak apa-apa. Tinggal ibadah Ih, sekarang. enggak. Saya masih muda kok. Saya bilang saya udah tua. Bu, gini, Bu. Oke, Bu. Dalam berucap. Kita udah tahu permasalahan Ibu. Ternyata Ibu memang gedek sama Pak Ahmad itu gara-gara cuma kurang perhatian, kurang kasih sayang, sama butuh waktu. Pak Ahmad, seandainya kan memang apa yang diminta Bu ya. Udah. Bentar, Bu, jangan dicolok. Udah sering Iya, iya. ngomong, Oh, iya. udah sering ngomong. Saya tuh udah sering ngomong. Bu. Lu lama-lama kayak tai juga lu ya. Pergi nggak? Pulang nggak? Pulang. Tenang Bu. Pulang deh. Pulang, saya nggak suka. Ini rumah saya. Pak Ustadz, ini rumah saya. Pergi ya. Baik. Pergi semua. Pergi, saya nggak suka. Pergi nggak? Pergi semua. Pergi aja rumah saya. Pergi. Ini apa? Pergi nggak? Udah apa sih? Saya bilang nggak ada apa-apa. Kenapa dibawa ke rumah? Bodoh amat. Saya nggak suka. Ya, pergi. Nggak suka. Udah kayak maling kita sama. Aduh, gila.
Duh, galak banget mas. Takut ditelan gua. Astagfirullahaladzim. Wan Robi gak ngomong-ngomong kan Bu Jasi seperti itu. Astagfirullahaladzim, kita sebaiknya coba untuk mengalah untuk menang. Betul. Iya bener Wan. Dibanding nantinya ada suatu hal yang juga tidak kita inginkan, benar ya, lebih baik kita pulang dulu dan kita akhiri ini ya, besok insyaallah bersama Gusnya nanti kita balik lagi dan menemukan titik terang ataupun jalan yang baik. Bener, Wan. Insyaallah. Daripada kita dimakan sih nggak mau. Iya. Aduh, ngeri juga. Mas, saya takut mas. Cuman tadi produk udah ditaruh lagi pakai. Udah, aman. Ya, aman ya. Ya di saat tadi berantem langsung naik. Mudah-mudahan sih nggak dibuang. Enggak, Enggak, Itu saya. Bang, ini kita baru kali ini nemu mak-mak sebar Iya, kaget gue juga. Ya udah Bang Dik, tutup aja, aneh masih shock dipelototin tadi. Sahabat, oke. Kayaknya kita pamit balik undur diri sahabat. Kena mental. Nanti kita berikan juga informasi ini kepada Gusnya, kita ceritakan juga. Insya Allah besok kita akan balik lagi ya Wan ya. Bener. Ya, doakan semua perjalanan kami ya sahabat, terus support kami ya. Akhiran dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Sampai saya Bang Dik ya Bang Dik. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan, tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.